Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Puji Astuti Suartini, mahasiswa dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Saya di sini beserta teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Rifal Wauludin. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Dewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Syafi'i. Perkenalkan, nama saya Aris Alfian Haryanto. kami di sini akan menjelaskan mengenai sejarah hukum politik, hukum di Indonesia pada masa prakemerdekaan maupun pada masa pasca kemerdekaan. Untuk yang materi pertama yaitu pada masa prakemerdekaan mengenai VOC hukum kebiasaan perdagangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya VOC diantaranya yaitu yang pertama ingin mendominasi rempah-rempah yang ada di Nusantara serta memonopoli perdagangan di dalamnya. Yang kedua, untuk membantu kebutuhan dana kerajaan Belanda, terlebih lagi pada tahun 1580 Belanda sedang berperang dengan persekutuan Portugis dan Spanyol sehingga pihak Belanda harus mencari keuntungan agar dapat membiayai perangnya tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari persaingan di antara sesama pedagang dari Belanda, dan yang terakhir adalah memperkuat kedudukan Belanda di antara bangsa lain di Eropa. Dengan demikian, maka dari latar belakang Belanda mendirikan VOC bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan memonopoli rempah-rempah di Nusantara. Sejarah hukum adat pada zaman VOC, hukum adat atau dalam kata lainnya adalah adractis dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menanamkan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi yang tidak berasal dari perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda. Penanaman kekuasaan asing secara teratur dan sistematis dimulai dengan didirikannya Kongsi Dagang Hindia Timur atau Friendrich Oost Insight Company atau biasa disebut juga VOC. Pada tahun 1602 oleh kongsi-kongsi dagang Belanda atas anjuran John van Oldenbarnevelt agar mampu menghadapi dagang lainnya. Pada zaman VOC, hukum yang berlaku di pusat pemerintahan dengan di luar itu tidak sama. Di antaranya adalah yang pertama di Batavia atau di Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, untuk semua orang dan golongan bangsa apapun berlakulah hukum company, yaitu hukum Belanda. Jadi bagi mereka semuanya berlaku satu macam hukum atau unifikasi baik dalam lapangan hukum tata negara perdata maupun pidana. Yang kedua, di luar daerah pusat pemerintahan dibiarkan berlaku hukum aslinya yaitu hukum adat. Demikian pula pada pengadilan-pengadilan golongan asli tetap dipergunakannya hukum adat. Usaha penerbitan itu menghasilkan 4 kodifikasi dan peraturan bagi orang Indonesia asli, yaitu diantaranya yang pertama pada tahun 1750 untuk keperluan Land Road Semarang dibuatlah suatu kompendium atau pegangan kitab hukum dari undang-undang orang Jawa yang terkenal dengan nama Kitab Hukum Margaril yang ternyata sebagian besar berisi hukum pidana Islam. Yang kedua, pada tahun 1759 oleh pimpinan VOC disahkan suatu kompendium Van Clodwich tentang Undang-Undang Bumi Putra di lingkungan Keraton Bandanga. Yang ketiga, pada tahun 1760 oleh pimpinan VOC dikeluarkan suatu himpunan peraturan hukum Islam, nikah, talak, dan warisan untuk dipakai oleh pengadilan VOC. Yang keempat, oleh Mr. P. Cornelis Hasselier atau Kas Residen Cirebon tahun 1757 sampai 1765 disahkan pembentukan kitab hukum adat bagi hakim-hakim Cirebon. Kitab hukum adat ini terkenal dengan nama Pepakem Cirebon. Zaman-zaman pemerintahan pada saat itu diantaranya adalah yang pertama, zaman pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Yang kedua, zaman pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Yang ketiga, masa antara tahun 1816 sampai 1848. Yang keempat, masa antara tahun 1848 sampai dengan 1928. Kebijakan hukum kolonial pada zaman VOC tahun 1838, semua hukum dan peraturan perundangan dikodifikasi di Belanda, terutama hukum perdata dan komersial. Kebijakan hukum sejak 1927 adalah
Pandangan Van Vollenhoven tentang common law. Sebelum menggunakan konsep Van Vollenhoven, bagian 2AB digunakan sebagai dasar hukum penerapan common law. Dasar hukum yang berlaku pada saat itu adalah pasal 2AB yang memuat bagi golongan pribumi, golongan timur, asing berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Masa Besultanan Jerings pada tahun 1814 sampai dengan 1855. Pada masa Besultanan Jerings, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak raja itu ditetapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk umum atau Algemene Verordening atau peraturan pusat. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata. Pemikiran tentang mengkodifikasikan hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda, pemikiran itu akan diwujudkan sehingga pada tanggal 15 Agustus 1939, Menteri Jajahan Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yang terdiri dari Mr. Schouten van Oud-Harlem sebagai ketua dan Mr. D. Scheineter serta Mr. G. F. H. van Wels sebagai anggota. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi itu dan disempurnakan oleh Mr. H. L. Witcher adalah Reglement of the Rechterlijke Organisatie atau peraturan organisasi pengadilan. Yang kedua, Algemene Bepalingen van Wetgeving atau ketentuan-ketentuan hukum tentang perundang-undangan. Yang ketiga, Burgerlijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata. Yang keempat, Wetboek van Koophandel atau KUHD. Yang kelima, Reglement of Burgerlijk Rechtsvordering atau peraturan tentang acara perdata. Saya akan menjelaskan tentang Regeringsreglement dan Indichtsstadsregeling. Regeringsreglement peraturan tentang kebijaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda. Regeringsreglement tersebut mempunyai 4 poin. Apa saja sih 4 poin tersebut? Mari kita bahas. Poin yang pertama, kebijakan-kebijakan kolonial Hindia Belanda sebelum pemberlakuan peraturan pemerintahan. Di dalam kebijakan-kebijakan tersebut ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kebijakan-kebijakan era Dedels dan Raples. Yang kedua, sistem budidaya tanaman atau disebut juga kultur stelsel. Lanjut ke poin yang kedua, ada peraturan pemerintahan atau disebut juga Regeringsreglement. Di dalam peraturan tersebut ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Regeringsreglement 1854 sebagai landasan konstitusional. Yang kedua, tata pemerintahan menurut Regeringsreglement. Yang ketiga, kebebasan beragama menurut Regeringsreglement. Lanjut ke poin yang ketiga, ada Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Di dalam undang-undang tersebut, kita harus pahami ada 3 hal. Yang pertama, pembaruan agraria melalui agraris pada tahun 1870. Yang kedua, kebijakan tentang tanah menurut agraris pada tahun 1870. Yang ketiga, ada persoalan tanah dalam pemberlakuan agraris West 1870. Lanjut ke poin yang keempat, yang terakhir. Di sini ada Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903. Di dalam Undang-Undang Desentralisasi ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, perubahan ketatanegaraan menurut desentralisasi pada tahun 1903. Yang kedua, Amdetanaren 41 menurut desentralisasi pada tahun 1903. Yang ketiga, peranan Dewan Kabupaten menurut desentralisasi pada tahun 1903. Yang keempat, yang terakhir, eksistensi desa menurut desentralisasi pada tahun 1903. Indichtsstadsregeling adalah peraturan yang mengganti RR dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Penggantian ini disebabkan oleh perubahan Grondwet UUD negara Belanda pada 1922 yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Indichtsstadsregeling tersebut mempunyai 3 poin. Yang pertama, beberapa peraturan penting pada masa ini diantaranya Herjen Island Reglement atau disebut HR.
atau juga Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Yang kedua, Reglemen Buit Ngeusten atau acara hukum yang di daerah luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, Ordonansi atau Ordonansi Perdagangan. Yang poin yang kedua ada Hydrogen Island Reglement atau disebut HR yang tadi saya sebutkan. Ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama, hukum ini berlaku di Indonesia sebagai hukum raja-raja pada masa zaman VOC. Yang kedua, di zaman Jepang hukum ini berlaku sebagai tindak pengadilan pidana seluruh negeri. Poin yang ketiga, lanjut poin yang terakhir, sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Sistem hukum yang berlaku ini ada 3 poin. Yang pertama, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Poin yang kedua, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Yang ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan timur asing. Saya akan menjelaskan tentang Osamu Seirei. Apa itu Osamu Seirei? Osamu Seirei adalah sebutan untuk Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 yang isinya untuk melaksanakan pemerintahan militer yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Dan kapan dibentuknya Osamu Seirei? Pada tanggal 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah peraturan dengan sebutan Osamu Seirei Nomor 44 tentang pembentukan. Pada tanggal 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah peraturan dengan sebutan Osamu Seirei Nomor 44 tentang pembentukan. Baik, berikutnya saya akan membahas Orde Lama. Apa itu Orde Lama? Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Dan siapa sajakah tokoh-tokoh Orde Lama? Yang pertama itu Abdul Wahid Hasyim, yang kedua Abdullah Aidit, yang ketiga Abikesno Todjorok Sudioso, yang keempat Agustinus Sutardio, yang kelima Amir Saripudin, yang keenam Anwar Harjono, dan yang ketujuh Kusuma Atmaja. Pendidikan dan kebijakan politik, kajian reformasi pendidikan di Indonesia masa Orde Lama hingga reformasi. Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Pendidikan dan politik berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama ditunjukkan pada pendidikan sosialisme Indonesia. Kebijakan pendidikan masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 saat Presiden Soekarno berhenti sebagai presiden. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Soekarno memerintahkan 3 orang jenderal, yaitu Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat untuk menyampaikan perintah kepada Letjen Soeharto untuk membereskan permasalahan tersebut yang dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Masa ini muncul karena pada akhir tahun 1965, awal tahun 1966 terjadi pemberontakan di dalam negeri yang diakibatkan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI. Pada bulan Februari 1966, adanya aksi Kesatuan Mahasiswa Indonesia untuk mengeluarkan tuntutan kepada Presiden Soekarno sehingga muncul Tritura. 3 tuntutan rakyat. Isi dalam Tritura yaitu membubarkan PKI, membersihkan kabinet unsur PKI, dan turunkan harga. Soeharto memberi peran sosial politik yang cukup besar bagi ABRI, terutama Angkatan Darat. Pada masa itu, ABRI juga ikut serta, dan untuk fungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan balance yang dinamis dalam partnership sipil-ABRI. Artinya hubungan antara sipil dan ABRI harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar menciptakan dan menjaga keseimbangan dan ketepatan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Di bawah komando ABRI, pemerintah Orde Baru berhasil menunjukkan pada dunia mengenai
keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, sehingga meyakinkan negara donor untuk berinvestasi. Kebijakan yang diambil oleh Soeharto yaitu ada 3: pembubaran PKI, pelanggaran ajaran komunisme, pembentukan kabinet-kabinet yang berlangsung dalam 7 tahap kabinet. Yaitu yang selanjutnya reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, B.J. Habibie langsung melakukan pembentukan kabinet. Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang tentunya akan sedikit meredakan tensi tinggi publik pada geliat reformasi selama ini. Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, serta bidang lainnya. Ada beberapa peristiwa yang penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, yaitu otonomi daerah, konflik komunal atas dasar agama, dan ancaman terorisme. Pada tahun 1998 terdapat gerakan reformasi yang mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, pelaksanaan otonomi daerah. Dan dampak positif dari reformasi yaitu masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintah, sekarang diberi kebebasan. Yang kedua yaitu derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Dampak negatif dari reformasi yaitu yang pertama, iklim politik yang berantakan karena banyak yang menyalahartikan makna demokrasi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Yang kedua, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai Kabinet Bersatu dan juga Kabinet Kerja Indonesia Maju. Untuk Kabinet Bersatu adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Bersatu ini terdiri dari 2 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu dibentuk pada tanggal 21 Oktober tahun 2004 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2009. Sedangkan untuk Kabinet Bersatu tahap 2 dibentuk pada tanggal 21 Oktober tahun 2009 dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2014. Untuk program yang terjadi pada masa kabinet ini yaitu dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan masyarakat. Lalu untuk memperbaiki sistem pemerintahan dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Selain itu juga untuk mewujudkan adanya keadilan dan demokratisasi. Pada masa kabinet ini, terjadi 2 kali perombakan. Untuk perombakan yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 2005. Setelah mengalami evaluasi lebih lanjut mengenai kinerja para menterinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan untuk kedua kalinya pada tanggal 7 Mei tahun 2007. Lalu, pada masa kabinet ini juga, sistem partainya mengalami perubahan yang signifikan, di mana kita dapat dengan bebas mendirikan partai asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga masyarakatnya diberi kebebasan untuk memilih calon wakil mereka secara langsung. Lalu untuk sistem
politik pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk internal seperti kemampuan berbicara di depan umum, sedangkan untuk eksternalnya yaitu seperti melakukan kampanye dan sebagainya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilatar belakangi dari jajaran militer dan yang telah melakukan pemberantasan korupsi dan juga pemberantasan terorisme membuat namanya semakin popularitas di kalangan masyarakat. Walaupun pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dianggap berjalan kurang baik, namun menghasilkan perkembangan yang baik di bidang ekonomi. Kondisi perekonomian di Indonesia saat itu dapat berkembang baik karena dianggap efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan juga pada pengurangan utang negara. Untuk Kabinet Kerja yaitu kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada masa Kabinet Kerja ini mengalami 3 kali perombakan. Untuk perombakan yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2015, untuk perombakan yang kedua terjadi pada tahun 2016, dan untuk perombakan yang terakhir yang ketiga yaitu terjadi pada tahun 2018. Sedangkan untuk Kabinet Indonesia Maju, yaitu Kabinet Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan dengan wakilnya Ma'ruf Amin. Pada pemerintahan ini atau pada masa kabinet ini terjadi juga 3 kali perombakan, yaitu perombakan yang pertama terjadi pada tahun 2020, untuk perombakan yang kedua terjadi pada tahun 2021, dan yang untuk perombakan yang terakhir yaitu terjadi pada tahun 2022. Cukup sekian penjelasan materi yang kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun kesalahan lainnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.